Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadang. Jadi kawan-kawan semua, saya gembira ya. Hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan. Tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Oke, saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kenapa begitu? Ingat nggak, waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian pilpresnya 8 Juli 2009, bayangkan. Itu putaran pertama, memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April, jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut, kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya, yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka, sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan, yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Oke? Dan pintu itu sudah terbuka bagi kami, yaitu bahwa MK sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi, the guardian of the constitutions, dan itu putusan 2004 hingga 2019. Kalaupun kemudian belum pernah dikabulkan, itu soal lain. Kenapa? Karena permohonan terdahulu itu tidak convincing, tidak meyakinkan. Nah, permohonan ini insya Allah sangat meyakinkan, ya. Karena itu kami yakin bahwa peluang besar untuk dikabulkan, insya Allah. Amin, amin. Kalau wartawan ada yang mengaminkan langsung 100% ini, ya kan? Nah, ya, oke. Semua ahli yang diajukan pihak terkait berusaha mengatakan, hei Mahkamah Konstitusi, Anda cuma hitungan-hitungan saja. Tapi sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah batal dengan putusan terdahulu dan batal dengan pernyataan Hakim Konstitusi sendiri. Oke, dalil pertama, ya, saya tidak akan mengumpulkan 11 dalil, cuma 3-4 dalil saja. Dalil pertama, bahwa penetapan Gibran sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto, calon wakil Presiden Prabowo Subianto, itu menurut kami bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Melanggar hukum, artinya melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar juga konstitusi, melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil serta KPU yang harusnya mandiri.
Ada dua hal di sini sekaligus menjawab dalil kedua, yaitu sudah expressis verbis bahwa memang ada pelanggaran karena PKPU sebagai dalam tanda kutip hukum acara pendaftaran tersebut itu tidak diubah dan diperkuat dengan Hakim Konstitusi Arif Hidayat yang mengatakan putusan MK itu ada yang self-executing dan non-self-executing. Self-executing itu adalah langsung bisa diterapkan tanpa diperlukan adanya tindak lanjut berupa misalnya pembentukan peraturan pelaksana atau perubahan peraturan pelaksana. Tapi ada non-self-executing, dan kami yakin yang dimaksud Yang Mulia Arif Hidayat non-self-executing itu adalah termasuk putusan MK nomor 90 yang itu pun kontroversial, yang itu pun yang kata Yusril kontroversial, yang katanya harus diubah, ada penyelundupan hukum, tidak ada waktu bagi KPU untuk mengubah PKPU-nya karena waktu tinggal 4 hari lagi, dan bagaimana konsultasi dengan DPR karena DPR sedang reses. Itu kata Prof. Yusril, yang kemudian berbeda sebelum dia menjadi kuasa hukum 02 dan berminat menjadi wakil presiden pada waktu itu. Kita bukan anak kecil, ya kan? Semua ada kepentingannya, kan? Nah, tetapi ternyata betul apa yang dikatakan Prof. Yusril itu, tapi yang dulu, ya. Jadi memang dalil pertama terbukti, oke? Dalil kedua, tidak independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga.